Halo teman-teman semua, welcome back to our channel. Kembali lagi di video kita Data Saham Elem Channel. Dan hari ini tanggal 12 Februari 2026, kita udah di waktunya closing ya, udah di jam 5.12 sore. Dan hari ini hari Kamis nih, kebetulan udah hampir weekend, berarti waktunya kita lihat closingan menuju tutup minggu nih. Atau biasanya sih kalau misalnya weekend itu banyak orang yang jual ya, apalagi mau libur panjang nih, apalagi kita mau bentar lagi ada tahun baru Imlek, libur 2 hari, itu kemungkinan orang-orang pada take profit dan mungkin buat selebrasi ya tahun baru Imlek atau ngasih-ngasih angpau gitu. Biasanya orang-orang nih udah pada persiapan dari sekarang. Nah, kita lihat nih ya, HSG hari ini ditutup 0,31% melemah, yaitu di angka 8.265,35. Dan kita habis ini mau lihat sektor-sektor. Untuk sektor-sektor dari teknologi, energi, infrastruktur, kesehatan, lalu ada finance, bank, cyclical dan non-cyclical, consumer cyclical dan non-cyclical, semuanya melemah walaupun turunnya nggak signifikan ya. Yang paling signifikan kayaknya health aja, itu di minus 1,25%. Tapi sayangnya bank ini masih turun, BCA nih masih minus 1,68%. Mungkin kita lihat ya di sini tuh, BRIS, Supa, terus Arto, ini bank-bank digital juga minus, BTPS dan lainnya ini bank-bank juga. Ini rata-rata minus. Kalau big bank ini paling Mandiri yang naik, BNI juga sama BTN. BTN nih masih naik nih, mungkin sentimen dari laporan keuangan yang bagus ya. Jadi sahamnya banyak yang akumulasi. Nah, sekarang kita mau lihat untuk top foreign buy midday. Mungkin nanti sekitar jam 6-an gitu muncul top foreign yang closing ya. Nah, untuk yang midday-nya ini banyaknya di MBMA untuk buy-nya, BMRI, BBTN. Gak heran ya, berarti tadi 2 saham bank tadi itu naik. Terus ada NCKL, mungkin karena sentimen harga nikel nih, karena kuota produksi nikel kan sudah dipastikan akan dipangkas ya. Jadi walaupun belum resmi keluar nih untuk RKB 2026-nya, nah, tapi orang-orang udah mulai akumulasi saham NCKL karena kemungkinan harga nikel akan naik gitu. Lalu ada LAPD, Hoki, Era, PPRE, Buka, DGWG, Panin Life, SCMA, Indosat, Pegas, Part Inco, PSAB, Archie, Tins, dan Adaro. Ini saham-saham yang diakumulasi sama asing sampai dengan midday tadi. Oke, selanjutnya kita mau lihat untuk net foreign sale midday. Ada Bumi, Goto, Dewa, Padi, BKSL, Mina, Inet, Lead, BCA, Pipa, Bufa, Humi, Petro, Zata, BRPT, VKTR, IATA, BP, Real, dan BRI. Nah, tadi sih pas awal-awal opening ya, kita sempat lihat kalau saham-saham Konglo, ini khususnya Mina, Bufa, saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro itu sebenarnya naik, Raja, Ratu itu pada naik tuh. Tapi kita lihat nanti pas kita closing ya, pas closing nanti kita lihat rekapnya. Tapi ternyata foreign sale-nya justru mereka masuk di situ di 20 besar foreign sale. Pipa juga kemarin mungkin orang-orang udah pada take profit ya, karena Pipa kemarin ARA, lalu ada VKTR, BRI ternyata banyak dibuang juga, makanya hari ini BRI juga merah. Kita mau lihat nanti Bumi, Goto, Dewa, dan teman-teman. Oke, sebelum kita lihat harga-harga closing saham pilihan kita mau lihat dulu harga komoditi. Di sini ada harga emas yang turun 0,39% sampai jam sekarang ya, 17.19. Silver juga, biasanya kalau emas turun, silver juga turun, dan logam lainnya. Tapi ada nih yang lithium yang naik. Terus kita bisa lihat di gas, batu bara dulu mungkin ya, batu bara naik 0,26%. Lalu ada natural gas itu 1,75% naiknya. Terus coking coal itu minus 3,6%, 0,6%. Lalu untuk palm oil itu minus 0,64%. Terus craft pulp 0,54%.
positif. Kita mau lihat nikel ya, nikel padahal di sini minus 1,92% dan timah 0,71%. Ya kita lihat lah nanti apakah sentimen harga ini pengaruh nggak sih secara jangka pendek ke harga saham penutupan hari ini. Nah ini dia teman-teman saham pilihan kita. Untuk INKP itu naik 1,86% dari harga closing kemarin. Untuk ELSA turun 3,24%. Sebenarnya ELSA ini kemarin udah mencapai all time high. Dan mungkin orang-orang take profit ya dari saham ELSA gitu karena udah tinggi gitu naiknya. Lalu ada BRI, seperti kita tahu tadi ditutup minus, Mandiri ditutup positif, dan hari ini Antam sebenarnya tadi udah sampai 4.200 tapi ternyata ditutupnya di 4.120. Tapi ini tadi itu udah sampai menguatnya sudah sampai 5% sih, cuman ternyata di closingnya itu di 4.120 atau 3,25% naiknya. Lalu BBCA ini makin turun, tapi sebagai saham fundamental sih kita yakin ya kalau BCA pasti akan naik lagi gitu. Untuk Tekim juga sama, kalau Tekim itu sepaket sih sama INKP karena sama-sama saham di bidang komoditas craft pulp, 0,68%. Untuk Pegas, Bumi, Dewa hari ini sih tadi sempat naik tapi ternyata closingnya tidak ada kenaikan. Bumi sempat turun tadi, sempat sih. Dewa juga sempat turun tadi. Jadi volatil banget sih kalau saham-saham Konglo itu ya. United Traktor kembali lagi di harga 28.350 karena sempat banget turun gitu kemarin karena isu salah satu tambangnya yang dihentikan oleh pemerintah. BBTN, WIFI udah 2.470 lagi, berarti ya menguat lagi setelah sebulan atau beberapa bulan kemarin setelah keluar laporan keuangan Q3 itu karena ini below expectation ya, jadi berusaha jual. Tapi WIFI ini karena salah satu saham, kalau bisa dibilang saham Konglo juga ya, saham orang yang berpengaruh gitu di Indonesia, yaitu adiknya Bapak Prabowo, yaitu Bapak Hashim. Jadi ya pastinya kita percaya gitu kan untuk dan selain memang dari segi owner itu salah satu fundamental ya, dari segi proyek juga bagus gitu. Jadi sebenarnya akumulasi saham WIFI ini nggak ada ruginya karena WIFI ini dulu awal-awal itu harganya 800-an kalau nggak salah, dan sekarang udah sampai 2000, kan berarti udah naik sekian ratus persen ya berarti ya. Jadi sebenarnya worth it banget nih. Kalau kita pribadi sih sebenarnya pernah beli WIFI di angka 800-an juga gitu, dan sekarang udah 2.470, berarti udah ini banget, udah bagus banget. Waktu itu malah sempet ke hampir ya, ada yang targetnya memang WIFI ini di angka 4.000 juga gitu. Jadi kayaknya sih masih akan naik ya dengan proyeknya yang banyak. Memang isu-isu, maksudnya berita-berita tentang proyek WIFI gitu ya dengan pemerintah, internet murah dan segala macem itu banyak gitu. Dan memang karena itu kan proyek pastinya butuh waktu untuk berjalan sampai menghasilkan laba, jadi bukan yang akan keluar langsung menghasilkan laba gitu, jadi pasti butuh waktu gitu. Dan tapi kalau dilihat dari kinerjanya dan jumlah proyeknya sih bagus. Untuk BBYB, Bank Digital tadi kita juga udah sama-sama lihat ya, banyak yang turun dari Arto, BBYB, BBHI gitu. GJTL ini sempat naik juga beberapa waktu lalu. Ini saham andalan Lo Keng Hong juga, saham Mercy Harga Bajai karena dari kinerja juga bagus. Kalau GJTL sih apakah harga komoditas berpengaruh? Sebenarnya ada pengaruhnya juga. Karena kan kalau ban itu kita lihat mungkin ya dulu ya profilnya GJTL. Kalau GJTL dari segi keuangan atau earning per share memang yang terbesar itu waktu tahun 2024. Tapi perpindahan dari 2022 ke 2023 dari minus ke positif itu kan luar biasa nih, dari minus 52 sampai ke 338. Ini udah luar biasa banget sih. Jadi tadinya rugi tiba-tiba untung, dan sekalinya untung ternyata besar. Nah di sini GJTL mulai naik, apalagi di boost dengan rekomendasi atau pembelian dari Bapak Lo Keng Hong gitu. Nah di sini juga GJTL memberikan dividen nih. Dividennya lumayan 4,65% sebesar 50, dan
Dari segi PE ratio-nya aja masih di bawah 10, which is sangat worth it dan worth to buy gitu. Harganya masih murah, PBV-nya juga. Kita lihat ya, analisa PBV-nya di 0,37 sekarang ini gitu current-nya. Berarti kan ya masih sangat worth it dan murah untuk di-collect gitu. Sementara ini secara annualize ya, kemungkinan kalau ini sama dengan tahun kemarin ya masih beda-beda tipis gitu. Nah, mungkin kita mau lihat saham lain dari mining, tambang, tapi ini mix ya. Ada tambang batu bara, ada timah, ada emas, ada minyak. Nah, ini bisa dilihat rata-rata energi itu naik setelah kemarin turun terus beberapa hari tuh. Sekarang udah mulai naik. Medco ditutupnya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Tins, harga timah wah udah masuk 4.000 loh ini tins. Jadi tins ini kalau bisa dibilang udah rebound ya. Tadinya tuh tins ini sempat sideways. Kita mau lihat grafiknya sebentar mungkin ya. Nah, bisa dilihat tins ini tadinya sempat sideways di bulan ini, kita ambil grafik 1 tahun ya. Jadi dari Maret 2025 ke September 2025 itu harganya sideways di 1000, sekitar 1000 gitu. Lalu ada kenaikan harga timah nih kalau nggak salah. Jadi melonjak ya, memang kenaikan harga timah. Kita boleh bandingin sama tabel kenaikan harga timah, dan 1 tahun ini udah 350% naiknya. Kita lihat ya. Nah, ini top broker dari transaksi hari ini. Lagi-lagi retail banyak transaksinya, dan net value-nya itu lebih banyak beli di saham-saham. Kita lihat ya. Di saham-saham ini yang banyak dibeli Bank BBCA di 7.300 average-nya, lalu ada Bumi, ada Dewa, Bufa, Petro, Cuan, Padi, Ratu, Inet, Raja, BRPT, Wifi, INDS, VKTR. Nah, kalau untuk yang jual nih Antam, ini sepertinya sih retail-retail ini pada take profit karena Antam tadi naik juga lumayan ya, sampai 4.120 sampai 4.200 walaupun closingnya di 4120 sorry. Nah, ini retail mungkin rata-rata untuk sell-nya di 4140. Lalu ada Tins juga karena Tins udah naik seperti yang kita lihat tadi di 9% ya hari ini. Lalu ada ADI, BMRI, Harta juga udah sampai 2.600, cepet juga dari sempet itu di 2.000 waktu trading halt itu 2.000, di bawah 2.000 sebentar, terus 2.100 sampai 1 minggu ini naik di 400 poin, luar biasa banget Harta. Lalu NTR, CBDK, BKSL, Bull, Telkom, ASI, Adaro, NCKL, Emas dan lainnya. Ini rata-rata di Stockbit, di broker Stockbit ya, biasanya retail gitu. Kalau untuk asing yaitu AK, UBS Sekuritas itu banyaknya jual sampai 1,17 T, lalu Mandiri Sekuritas itu BUMN plus domestik lah, retail domestik ya, itu juga banyaknya jual. YPZPYU banyak akumulasi, berarti asingnya udah mulai akumulasi. Lalu PD, DH, MG, XC itu broker domestik, itu kalau untuk PD dia lebih banyak akumulasi, DH, MG dia banyak distribusi atau jual, XC dia lebih banyak akumulasi. Dan ini saham-saham yang top gainer hari ini ada LAPD, Zata, INDS, Jihad, JIHD, YEPA, SROK, SSTM, TNCA, CSMI, Energi juga luar biasa ya di 13% setelah kemarin banyak turun. Lalu ada Padi juga. Lalu kalau saham-saham yang rekomendasi atau kita pilihan kita nih ya itu aja sih. Yang lain mungkin saham-saham yang secara market cap nggak terlalu besar ya. Nah, ini ada LPKR, Lipo Karawaci juga naik, tapi foreignnya keluar. Lalu, nah kita bisa lihat nih, kalau di sini kita bisa lihat apakah sell or buy asingnya gitu. Untuk misalnya ini energi gitu ya, walaupun dia naik, tapi ternyata untuk asingnya itu lebih banyak yang menjual. Teman-teman, kita mau lihat beberapa berita. Ini ada berita dari Danantara, target konsolidasi Pelita Air ke GIA atau Garuda Indonesia rampung pada Q1 2026. Nah, kita bisa tahu ya kalau Pelita Air itu sebenarnya maskapai yang baru booming lagi nih
di tahun-tahun ini gitu. Nah ternyata Danantara ini mau konsolidasi Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia, tapi semoga tetap pelayanannya yang optimal gitu ya. Karena kalau akhir-akhir ini sebenarnya Pelita itu jadi andalan nih bagi orang-orang yang memang mengejar harga yang cukup ekonomis, tapi maksudnya nggak semahal Garuda, tapi itu on time. Terus ibaratnya sih sebenarnya itu adalah satu tingkat di bawah Garuda sih ya, tapi memang kalau dari segi kelas kursi dan lain-lain itu memang masih bagus Garuda. Tapi kalau isu saat ini Garuda itu banyak penurunan pelayanan gitu. Jadi banyak orang-orang yang beralih ke Pelita Air karena satu on time, dua juga pelayanannya bagus, tiga mungkin fasilitas di pesawatnya juga bagus gitu. Jadi ya semoga kalaupun nanti konsolidasi Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia itu tetap pelayanan yang diutamakan lah sama sejalan dengan harga yang dibayar oleh konsumen gitu ya. Jadi rencana aksi korporasi ini menegaskan bahwa GIA tidak akan bergabung ke dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney yang merupakan holding BUMN spesialis aviasi dan pariwisata. Lalu ada dari emiten SGR yang mendapatkan kontrak pengiriman batubara 1,2 triliun ke Bangladesh. Direktur Utama Sumber Global Energy atau SGER mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan kontrak pengiriman batubara ke Bangladesh sebanyak 1 juta ton yang akan dikirim dalam jangka waktu 6 bulan. Nilai kontrak yang diperoleh SGR mencapai 71,5 juta US dollar atau setara dengan 1,2 triliun. Wow, ini ada berita menyangkut salah satu artis kita yaitu Nagita Slavina yang berencana akan akuisisi Visi. Satu Visi Putra atau Visi mengumumkan bahwa Nagita Slavina tengah dalam tahap negosiasi untuk mengambil alih saham Perseroan menjadi pengendali baru. Wow, luar biasa ya. Visi tidak merinci rencana porsi kepemilikan yang akan diakuisisi oleh Nagita, tapi IDN Financial melaporkan bahwa Nagita merencana mengakuisisi minimum 51% saham Visi. Wow, ada apakah ini? Apakah nanti perusahaannya akan beralih haluan menjadi perusahaan lain? Maksudnya di bidang lain gitu, kita tunggu aja ya beritanya. Nah ini mungkin ada teman-teman yang menantikan berita hasil dari rapat MSCI dan PJS Direktur Utama BI kemarin yang diadakannya pertemuan pada hari Rabu itu. Dan bisa dilihat untuk dari BI sendiri berencana menerbitkan daftar konsentrasi pemegang saham atau shareholder concentration list seperti yang diterapkan oleh Bursa Hong Kong sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Nah, rencana tersebut merupakan salah satu update yang disampaikan kemarin. Semoga dengan banyaknya rencana BI dalam meningkatkan transparansi pasar itu juga bisa menguntungkan bagi kita, karena ada isu juga untuk kode broker saham saat transaksi akan ditampilkan kembali. Itu juga sebenarnya salah satu yang menguntungkan bagi investor ya, bukan hanya asing, namun kita juga sebagai investor domestik akan lebih merasa transparan gitu. Data-data yang seharusnya ada kita tahu, kita bisa analisa lebih dalam gitu. Sebuah emiten yang mungkin kita akan investasikan uang kita gitu. Ini tentang pemulihan tambang Martabe Garapan Entitas UNTR ya. Jadi beberapa hari ini kan memang UNTR kembali naik gitu harga sahamnya. Nah, menurut Menteri SDM Pak Bahlil mengatakan pada Rabu kemarin bahwa pemerintah membuka peluang pemulihan izin tambang emas Martabe ya PT Agincourt Resources dengan catatan selama perusahaan tersebut terbukti tidak melakukan pelanggaran. Lalu Bahlil menambahkan, jika memang PT Agincourt terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi yang secara proporsional. Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah telah melunak dari wacana yang dikemukakan sebelumnya oleh Danantara yang berencana mengalihkan izin tambang emas Martabe kepada Perminas. Jadi memang ini isu yang naik turun ya, selama belum ada pernyataan resmi atau apa, memang isu itu bisa dibuat atau dikeluarkan gitu sama
media gitu ya, dan itu memang salah satu yang menggerakkan harga saham juga tuh, isu-isu yang dikeluarkan gitu. Walaupun ini kan sebenarnya masih isu, tadinya masih isu juga mau dialihkan ke Perminas, tapi memang pengaruh sekali dengan sentimen jangka pendek dari harga emiten saham yang terkait gitu. Dan terbukti memang kalau UNTR kan secara kinerja ya dari dulu memang saham yang bagus, dengan dividen juga rutin membagikan, terus labanya juga bagus setiap tahunnya gitu. Kita bisa lihat, mungkin kalau teman-teman mau lihat, UNTR itu salah satu perusahaan yang bagus ya. Nah, kita bisa lihat nih, ya walaupun nih ini kan belum keluar nih untuk laporan tahunannya, tapi memang di 2025 ini sempet Q1 dan Q3-nya nurun. Tapi kalau dilihat dari historinya ya, selama 2022, 2023, 2024 itu keuntungannya 2 kali lipat dari 2021 gitu. Jadi udah meningkat banget. Nah, sementara ini 2025 mungkin memang ada problem, dan bisa dilihat dividen yield-nya 7%. Jadi luar biasa sih, di 2024 aja 2 kali membagikan dividen. Ini 2024 membagikan dividennya 2 kali, 2023 juga, 2022. Jadi memang UNTR ini kalau untuk dividen Han emang bagus gitu. Tapi memang harga UNTR sendiri ya memang cukup mahal kalau untuk retail gitu ya, untuk kayak misalnya kita nabung beberapa lot gitu, memang cukup mahal. Nah, balik lagi ke keputusan investasi kita masing-masing gitu. Nah, untuk dividen yield boleh dilihat di 2025 7%, di 2024 9%, hampir 10%, bahkan di 2022 bagi dividennya 22%. Luar biasa bukan? Nah, karena memang keuntungannya di ini kalau 2022 mungkin dividen yield tahun buku 2022 ya yang dia bagikan di 2023 dan 2022. Nih totalnya 6.185 dan 818. Ini dibagikannya tahun 2022 dan 2023 gitu. Dan dividen. Jadi keuntungannya dia dibagikan 22% dari keuntungannya. Wow, luar biasa loh. Luar biasa banget. Karena bisa dilihat sendiri gitu. Ini dari yang tadinya hanya 2.755 keuntungan per sahamnya jadi 5.600. Jadi kan itu luar biasa, dan ini memang tahun kebangkitan salah satu komoditas. Apa itu? Yaitu adalah batu bara. Itulah begitu. Jadi kalau saham komoditas memang lagi-lagi kita harus lihat lagi komoditasnya, kita harus lihat lagi beritanya, dan itulah yang menyebabkan kita terus belajar kita, teman-teman. Oke, sekian video hari ini, video data saham tanggal 12 bulan Februari 2026. Disclaimer, video ini dibuat bukan ajakan jual beli saham, melainkan penyampaian atas data-data saham hari ini, dan juga rekomendasi saham-saham mungkin yang bisa di koleksi maupun tidak, tapi keputusan jual beli dan investasi tetap di masing-masing individu. So, thank you for watching this video. If you like this video, please press like button, share, and comment. Dan juga nyalakan notifikasi kamu kalau kamu suka video-video dari kita. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Dadah!